Hai, sekarang tanggal berapa sih ya? Tanggal berapa sekarang? 20. Ya, hari Sabtu. Ini pengalaman kita nanjak pertama kali berdua. Kedua, yang pertama kelorokan. Halo, Kasya. Nanjak kedua kita ya. Hari Sabtu siang. Panas, kita mau jalan nanjak kedua kalinya. Berseru-seru merasakan sesaat apa itu uang tidak ada artinya. Pendakian kita yang kedua bareng dengan Sultan yang sesungguhnya sini sih sama Yaya nih loh, bentar. Oke, kita masih di perizinan, baru berangkat. Terus di depan ada Om Billy, Andre Renaldi bareng dengan Aura. Billy Andre Renaldi dengan Sultan Ramaiza. Oke, kita habis ini langsung nanjak. Regis dulu sebelum nanjak. Mas, di sini 24 jam nggak, Mas? Iya. 24 jam, guys. Kalau kalian penggemar nanjak malam bisa di sini. Malam-malam. Pos registrasi. Arah di depan, di belakang ada Akash ya, teman-teman pendaki dan Om Billy. Kita mulai trekking jam 4 sore. Nggak tahu nanti sampai di campground jam berapa. Saya udah 2 kali ini. Pertama kali kayaknya 5 jam dia tembus puncak, tapi kata Billy nggak sampai. Mudah-mudahan nggak sampai. 5 jam lumayan. Sekarang jam 4, bisa gelap kita di atas. Di Gragal ini awal nanjak enak, dimanja. Sepanjang jalan itu bonus rata. Tapi nanti sebelum Watu Leter ya. Pelan, perhatiin langkahnya. Ya, udah mulai ketemu dengan tanjakan.
Kalau capek ngomong ya, nggak usah sok strong. Perizinan ke pos 1 atau CPR memakan waktu 20 menit. Lanjut. Kalau teman-teman menemukan seperti ini, jangan dilawan ya. Kita mau ke arah puncak. Mulai nanjak, nanjak terus dan nanjak. Mana bonusnya? Tungguin aja. Akhirnya sampai juga di pos 2. Tanjakan opo? Seperti apa tanjakannya? Jadi ada 2 opsi. Kalau tanjakan opo ini memang langsung dia terjal, dan ada juga jalur alternatif yang cenderung landai, tapi tetap aja sama-sama capek. Let's go, kita lihat. Ini adalah jalur yang harus dilewatin, tanjakan opo. Kalau nggak kuat udah disediakan tambang atau tali. Kalau kuat bisa melipir pelan-pelan sampai di sono. Oke, kejar. Gimana sih ya? Cih, biasa aja. Ara gimana, Ra? Buset, bocil-bocil ini biasa aja. Yang tua udah ngap. Ini masih ada lagi nih sedikit, tapi tetap aja capek. Nggak usah cepet-cepet, nggak usah lari. Santai, kayak di pantai. Cuman ini aja tanjakan yang paling jahat di Putuk Ragal. Oke. Halo Boy. Pertama kali daki sama si Boy. Tipis. Mau masuk deh, si Boy sih mau masuk tuh. Masuk dia cari tempat ngumpet. Ada Billy di belakang. Arah dan my boy, my platinum sugar glider, our boy. Yuk, abis ini kita lanjut. Treknya masih panjang nih. Iya. Akhirnya sampai di pos 3 hutan Genjeret. Berapa lama bro? Kurang lebih 30 menit kurang lebih. Kurlep 30 menit dari 2 ke 3. Setelah melewati tanjakan Hopo, mendekati ke pos 4 sana. Oke, lanjut. Melanjutkan menuju pos 4.
tempat akhir untuk membuka tenda sebelum ke puncak. Tempat terakhir saya. Tempat terakhir. Campground ya, campground belum puncak ya. Udah mulai petang, nggak tahu jam berapa kita sampai di pos 4. Mulai menyalakan sumber penerangan. Kanan. Oke, menembus kegelapan di tengah hutan. Akhirnya kita sampai di campground di pos 4 Tanjakan Celeng. Ini adalah pos terakhir untuk kita mendirikan tenda sebelum ke puncak. Dan besok kita eksplor ke air terjun. Ayo kita cari tempat yang rata. Istirahat, makan, tidur. Akhirnya kita menemukan tempat untuk mendirikan tenda. Walaupun tempatnya tidak sempurna rata. Oh, gelap. Gelap, 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 gelap. Suasana di campground Tanjakan Celeng, Putu Gragal. Pos 4. Ini ada Akasya, Ara, dan Om Billy. Ya, dan kameramen Sultan Ramayuja. Boynya enggak. Boynya lagi tidur. Ini si Boy. Ya, ini adalah bentuk parenting yang sangat positif. Mengenalkan edukasi yang baik kepada anak-anak sekarang. Jadi jangan melulu tentang smartphone atau gadget. Sekali ajak anak kalian mengenal alam seperti ini. Ya. Oke, ini kita lagi masak-masak. Ngopi, makan, besok pagi kita summit. Ngajak Boy pertama kali masuk hutan. Boy. Waduh jenenge Boy. Hah? Waduh jenenge Boy. Tuh tomboy deh. Mana sih orang di ini? Keluarin. Keluar Boy. Ayo Boy, ini habitatmu Boy. Sampai diomong tau. Halo guys. Good morning Sugeng Enjing. Kita persiapan summit. Nyarap dulu biar nggak gemeter. Sarapan apa kita hari ini? Kita sarapan ini. Sup krim kepiting. Kita campur sosis. Sarapan sebelum summit. Oke. Selamat sarapan guys. Jangan digituin sah, dicocol-cocolin aja.
Kalau kurutong enak. Asupan sebelum nanjak. Kita persiapan summit. Kita summit di hampir jam 6. Oke. Semua udah ditutup. Kita summit. Let's go. Tuh ikutin, ada plakat tulisan puncak kan. Trek menuju summit. Nanjak terus sampai ke atas. Estimasi berapa lama? Nggak tahu. Terus. Come on, kids. Tuh, sampai. Langsung ke kanan. Sini. Langsung kanan. Congratulations. Bareng si Oke, congrats buat Ara dan Akasya. Congrats guys. Kita udah sampai di puncak Putuk Ragal. Ketutupan. Finally ngajak boy di ketinggian. Jangan tutupin sih ya. Kayak mau. Enggak. Oke, congrats buat my boy. Selamat buat Akasya sama Ara udah sampai di Putuk Ragal di ketinggian 1480. Yo, saksikan terus channel dari Akasya Ramaija. See ya. Oke, kita lanjut ke puncak Bidadari. Let's go. Oke, breaknya udah. Lanjut. Ayo, Syah. Udah lanjut dulu. Bagian dokumentasi nggak pernah ada di frame. Nggak pernah dibayar juga. Let's go. Aku bisa membuatmu jatuh cinta.
akses down, akhirnya sampai di puncak Bidadari. Buat Akasia sama Ara. How kids? How you feel? Capek? Sama. Lapar? Sama. Nanti dibawa dari Indomaret. Lanjut. First time ngajak si Boy ke puncak Bidadari. Akankah next trip Boy diajak lagi? Saya ingin memberikan pesan bahwa gadget yang ada di tangan adik-adik sekarang itu adalah sangat merusak. Beberapa kemarin saya mendengar kabar bahwa di Bandung anak-anak umur 11 tahun banyak yang mengalami gangguan jiwa dan rumah sakit jiwa boleh dicek. Dan sebenarnya itu adalah sasaran. Kelas berapa sekolah? SMP, SMA? Lupa iya. Ya istirahat deh ya. Ada kamar yang kosong Bu, mungkin saya ingin lihat dalam. Ya. Saudara, saya ingin masuk ke dalam ruangan kosong di rumah sakit jiwa, ruang intensif anak dan remaja yang salah satunya dirawat di sini akibat kecanduan gadget. Betul ya Bu ya? Sekolah dalam tanda kutip paling awal itu kan sebenarnya keluarga itu tadi Om ya. Tadi sebelum kesini di mobil sambil dengerin podcastnya Pak Gita Wirjawan ngobrol sama Mas Menteri Pendidikan. Ya sama, setuju bahwa gadget itu memang tidak untuk semua umur sih gitu. Jadi jangan jadi racun dan penawar gitu, kayak anaknya nangis kasih gadget gitu. Mungkin saat itu dia jadi tidak rewel, tapi jangka panjangnya tuh fatal banget. Menurut Mas Menteri sih gitu ya. Dan Juju setuju? Iya, sepakat.